Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nawawi dan rekan saya Henry Tristianto. Kami dari Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan membahas bandwidth utilization. Bandwidth utilization terbagi menjadi dua, yaitu multiplexing dan juga spreading spectrum. Apakah bandwidth utilization itu? Bandwidth utilization adalah penggunaan bandwidth secara bijak untuk mencapai tujuan yang efektif. Penggunaan bandwidth secara efektif merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam bidang teknologi komunikasi. Lalu, apakah multiplexing itu? Multiplexing adalah sekumpulan teknik yang memungkinkan transmisi simultan dari multiplex atau banyak sinyal melewati sebuah data link. Pada diagram di bawah ini, link di kiri secara langsung mentransmisikan ke MUX, yang mana mengkombinasikannya dengan sebuah stream. Pada sisi penerima, stream tersebut masuk ke demux, yang mana memisahkan aliran tersebut kembali ke komponen transmisinya dan menyalurkan kembali ke line sendirinya. Dalam diagram di bawah ini, link merujuk ke path fisik dan channel merujuk ke bagian dari link yang membawa. Ada 3 teknik dasar bandwidth multiplexing. Yang pertama adalah Frequency Division Multiplexing atau disingkat FDM. Yang kedua adalah Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Yang ketiga adalah Time Division Multiplexing atau disingkat TDM. Oke, kita ke FDM terlebih dahulu. FDM menggabungkan beberapa sinyal yang akan ditransmisikan pada sebuah jalur komunikasi. Karena itu, multiplexing dengan mudah teknik FDM dapat terjadi apabila kita frekuensi setiap sinyal analog. Namun sebelum proses penggabungan terjadi, setiap sinyal harus dimodulasi terlebih dahulu dengan menggunakan frekuensi pembawa yang berbeda-beda. Pada jalur komunikasi yang telah dimultiplex, sebuah sinyal dengan frekuensi tertentu disebut satu kanal komunikasi. Pada gambar di bawah ini memberikan gambaran konseptual tentang multiplexing dengan teknik FDM. Perhatikan bahwa pada jalur komunikasi terdapat 5 buah kanal berbeda, yang mana setiap kanal memiliki frekuensi tertentu, yaitu F1, F2, sampai F5. Agar kanal komunikasi satu dengan kanal komunikasi yang lain tidak saling berinterferensi, maka di antara kanal komunikasi tersebut diberikan word brain, yaitu pita frekuensi yang bertugas untuk memisahkan kanal komunikasi dengan yang lain. Lalu ada Wavelength Division Multiplexing atau disingkat WDM. WDM adalah teknik yang digunakan untuk mentransmisikan beberapa sinyal dalam bentuk cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda menjadi campuran sinyal cahaya, atau bisa disebut multiplexed sinyal. Cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda ini dapat ditafsirkan sebagai cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Dengan demikian, implementasi teknik WDM adalah untuk proses multiplexing pada saluran komunikasi serat optik. Di gambar di bawah ini, pada dasarnya teknik multiplexing WDM menggunakan prinsip yang sama dengan teknik multiplexing FDM. Tetapi WDM diaplikasikan untuk menggabungkan panjang gelombang dari sinyal cahaya, sedangkan FDM diaplikasikan untuk menggabungkan sinyal listrik analog. Yang ketiga adalah Time Division Multiplexing atau kita singkat TDM. TDM adalah teknik multiplexing dengan cara melakukan pembagian waktu
akses ke saluran komunikasi. Pada TDM tidak ada pembagian kanal berdasarkan frekuensi. Karena itu, pita frekuensi yang ada dianggap sebagai satu kanal komunikasi. Secara natural, TDM diimplementasikan untuk sinyal digital, bukan sinyal analog. Nah, pada gambar di bawah ini, sebanyak 5 sinyal input berasal dari 5 koneksi yang telah dimultiplex membentuk deretan frame. Setiap frame memuat 5 buah slot dari sinyal asli dengan durasi waktu setiap slot lebih pendek daripada durasi waktu sinyal asli. Oke, kita beralih ke spreading spectrum. Apa itu spreading spectrum? Spreading spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Ide dasarnya adalah untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Pada gambar di bawah ini menyajikan gambaran tentang karakteristik kunci beberapa sistem spektrum penyebaran. Input dimasukkan ke dalam suatu channel. Channel tersebut dinamai encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sampai relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak berurutan yang disebut prosedur random sequence. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth yang menyebarkan spektrum. Sinyal yang ditransmisikan pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk mendemodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Lalu ada dua jenis spreading spectrum. Apa sajakah? Yang pertama adalah frekuensi hopping spectrum atau disingkat FHSS. Yang kedua adalah direct sequence spread spectrum atau disingkat DSSS. Apakah FHSS itu? Dalam skema frekuensi hopping spread spectrum, sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi. Frekuensi itu adalah frekuensi radio yang kelihatannya acak. Melompati frekuensi ke frekuensi pada titik pisah, sebuah receiver melompat di antara frekuensi secara sinkron dengan transmitter, lalu menangkap pesan, sehingga orang-orang yang berusaha mendengarkan secara diam-diam hanya akan mendengarkan bunyi titik yang tidak jelas. Upaya mengganggu sinyal hanya akan berhasil dengan cara menghantam sedikit bitnya. Oke. Di gambar di bawah ini, pada skema frekuensi hopping spread spectrum, sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi radio yang kelihatannya acak, melompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah. Sebuah receiver melompat di antara frekuensi secara sinkron dengan transmitter, lalu menangkap pesan, sehingga orang-orang yang berusaha mendengarkan secara diam-diam hanya akan mendengarkan bunyi titik yang tidak jelas. Lalu ada juga direct sequence spread spectrum, yaitu disingkat DSSS. Direct sequence spread spectrum dipilih karena adanya kemudahan dalam mengacak data yang akan di-spreading. Dalam DSS, spreading hanya menggunakan sebuah generator noise yang periodik yang disebut absolute noise generator. Contoh pada gambar di bawah ini, satu teknik dengan spektrum penyebaran deretan langsung adalah dengan mengkombinasikan stream informasi digital dengan bit stream. Prosedur random menggunakan UR exclusive. Kesimpulannya adalah dengan bandwidth utilization tentunya akan menghemat kita dalam penggunaan bandwidth, ditambah dengan metode multiplexing dan spreading spectrum. Terima kasih, sampai jumpa di video
berikutnya.